kehendak bebas dan pilihan jiwa. Di tengah masyarakat yang masih terlelap dalam ilusi kolektif, kehendak bebas seringkali terlupakan. Kita hidup dalam tekanan sosial yang halus namun kuat, mendorong kita untuk terus menyesuaikan diri dengan arus tren, teknologi, dan berita populer. Seolah-olah, nilai diri kita bergantung pada seberapa cepat kita mengetahui gosip terbaru, atau seberapa fasih kita membahas topik viral. Di lingkungan seperti ini, banyak dari kita secara tidak sadar mulai menyesuaikan jati dirinya agar diterima oleh lingkaran sosial yang sesungguhnya sedang kehilangan arah. Namun, pernahkah kita bertanya dalam diam, apakah makna kehidupan sesempit mengikuti tren dan mengejar validasi sosial? Bukankah dunia ini menyimpan lebih banyak pengalaman mendalam yang mampu memperkaya jiwa dan menyadarkan hati? Kesadaran tidak dapat tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan getaran rendah. Ketika seseorang dikelilingi oleh energi yang didominasi rasa malu, rasa bersalah, amarah, atau ketakutan, maka frekuensi batinnya pun ikut menurun. Getaran semacam ini menular seperti gelombang halus, membuat seseorang yang awalnya terang menjadi suram tanpa disadari. Karena itulah, penting bagi kita untuk bijak memilih lingkungan, bijak memberi akses kepada siapa yang boleh masuk ke dalam kehidupan batin kita. Dalam masa-masa kebangkitan spiritual, frekuensi seseorang menjadi sangat sensitif dan belum stabil. Jika tidak waspada, energi yang sedang tumbuh justru bisa mudah terguncang oleh lingkaran yang tidak selaras. Maka diperlukan praktik yang konsisten untuk menjaga keharmonisan energi, baik melalui meditasi, pernapasan sadar, olahraga energi, maupun praktik spiritual lainnya. Saat kita belajar menyelaraskan 7 pusat energi dalam diri, cakra demi cakra, dan memahami keseimbangan antara energi feminin dan maskulin dalam jiwa, maka secara perlahan, lapisan ilusi yang menutupi realitas sejati akan mulai runtuh. Di titik ini, pemrograman lama yang selama ini kita anggap sebagai kebenaran mulai dipertanyakan. Kita mulai menyadari bahwa selama ini banyak keyakinan kita terbentuk oleh tekanan luar, bukan pilihan sadar dari dalam. Kita mulai bertanya, apakah hidup ini sungguh nyata, atau hanya skenario yang didesain agar kita lupa pada kekuatan sejati? Dan dalam perenungan yang dalam, kita pun sampai pada pertanyaan inti, apakah kita benar-benar memiliki kendali atas hidup kita? Setiap manusia yang terlahir di bumi membawa sebuah anugerah agung, sebuah hak istimewa yang tidak semua makhluk dari semesta lain memilikinya. Anugerah ini adalah kehendak bebas. Free will. Ia bukan sekadar kebebasan memilih, melainkan izin suci untuk menciptakan jalur hidup sendiri. Ketika jiwa turun ke bumi dan masuk ke dalam tubuh manusia, kehendak bebas dibawa dengan sukacita. Namun seiring waktu, ketika manusia mulai terpapar oleh sistem sosial, pendidikan, dan budaya yang tak sadar, anugerah ini terabaikan. Kita lupa di mana meletakkannya. Akhirnya, kita membiarkan orang lain melewati batasan pribadi, membiarkan diri dimanipulasi, bahkan ikut memanipulasi orang lain. Tanpa sadar, kita menjalani hidup sebagai salinan dari harapan eksternal, bukan dari pilihan sadar yang tumbuh dari dalam. Tetapi ketika kesadaran mulai tumbuh kembali, ketika lapisan-lapisan lama mulai dikupas, kita pun mulai mengingat kembali, di mana kita menyimpan hadiah agung itu. Kehendak bebas begitu berharga, karena ia memungkinkan kita untuk menciptakan, untuk memilih, untuk belajar melalui pengalaman. Tak peduli apakah seseorang memilih jalan gelap atau terang, keduanya adalah pilihan jiwa yang sama berharganya dalam proses pembelajaran. Tidak ada yang sepenuhnya salah atau sepenuhnya benar. Yang ada hanyalah pilihan yang membawa pemahaman, pengalaman, dan evolusi kesadaran. Maka saat kita menyaksikan orang lain yang memilih jalan berbeda, jangan tergesa menarik mereka ke arah yang kita anggap benar. Mereka pun memiliki kehendak bebas, sama seperti kita. Memaksakan kesadaran kepada orang lain hanya akan menciptakan karma yang tak perlu. Bahkan niat untuk menolong pun bisa menjadi bentuk intervensi jika tidak disertai kebijaksanaan. Kita hanya dapat membantu dengan tulus jika orang lain,
memang membuka diri untuk dibantu. Dan ketika bantuan itu datang, hendaknya tidak berasal dari keinginan ego untuk merasa lebih tinggi, lebih tahu, atau lebih suci. Banyak orang tampak menolong, padahal sesungguhnya sedang membangun panggung untuk dirinya sendiri. Kita membantu, lalu menceritakannya di media sosial. Kita memberi, lalu berharap pujian. Semua itu bukanlah kasih, melainkan transaksi batin yang memperpanjang ilusi. Memahami kehendak bebas adalah pelajaran seumur hidup. Langkah demi langkah, kita mulai sadar bahwa setiap pikiran, ucapan, dan tindakan adalah bentuk penggunaan kehendak bebas. Kita bisa memilih untuk menyakiti, atau memilih untuk menyembuhkan. Kita bisa memilih untuk melawan, atau memilih untuk mengasihi. Semuanya adalah pilihan yang akan kembali kepada kita melalui hukum universal yang tak pernah tidur. Hukum sebab akibat, atau yang dalam banyak tradisi disebut karma. Jika kita merasa hidup penuh penderitaan, jangan buru-buru menyalahkan semesta. Mungkin selama ini kita menggunakan kehendak bebas untuk menguatkan luka, bukan menghapusnya. Mungkin kita telah memilih jalan yang mengikat, bukan membebaskan. Dan jika kita ingin keluar dari siklus penderitaan itu, maka gunakanlah kehendak bebas untuk menciptakan kembali arah hidup kita. Bukan dengan paksaan, tapi dengan kesadaran. Kehendak bebas bukanlah lisensi untuk melakukan apapun sesuka hati. Ia adalah amanah untuk menggunakan pilihan dengan bijak. Ia adalah alat suci untuk melatih kedewasaan jiwa. Karena itu, tundukkan ego, kuasai diri, dan sadarlah dalam setiap langkah yang kita ambil. Hidup bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi sadar bahwa setiap pilihan adalah jalan pulang menuju jati diri yang telah lama tertidur di dalam diri kita.